Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 11231039. Di sini saya akan memaparkan materi ideologi negara. Apa sih ideologi itu? Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, idea dan logos. Idea mengandung arti mengetahui pikiran, melihat dengan budi. Lalu kata logos mengandung arti gagasan, pengertian, kata dan ilmu. Ideologi menurut para ahli. Ideologi adalah ilmu tentang gagasan dan asal-usulnya. Dengan demikian, pengertian ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat, atau pengalaman-pengalaman, menurut de Tracy. Lalu ideologi juga bisa dikatakan sebagai kumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi politik dan perilaku, menurut Carlton Sirodi. Tujuan ideologi yang pertama, memberikan arahan dan tujuan bagi suatu kelompok, organisasi, atau bangsa dalam mencapai cita-cita bersama. Yang kedua, memberikan pedoman dan norma bagi anggota kelompok, organisasi, atau bangsa dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Yang ketiga, memberikan identitas dan kesatuan bagi anggota kelompok, organisasi, atau bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari luar. Lalu apa sih fungsi ideologi itu? Fungsi ideologi yang pertama, memberikan dasar legitimasi pada pemerintah. Yang kedua, menjadi dasar untuk menentang kekuasaan, status quo. Yang ketiga, mempersatukan rakyat. Dan yang keempat, pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik. Lalu yang kelima, prinsip perjuangan yang menjadi alat komunikasi simbolisis antara pemimpin dan massa. Ciri-ciri ideologi. Yang pertama, bersifat abstrak dan universal, yaitu tidak terikat oleh ruang dan waktu tertentu. Yang kedua, bersifat normatif dan preskriptif, yaitu mengandung nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk serta aturan-aturan yang harus diikuti. Yang ketiga, bersifat komprehensif atau koheren, yaitu mencakup berbagai aspek kehidupan dan saling terikat satu sama lain. Jenis-jenis ideologi. Yang pertama, ada ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang fleksibel, dinamis, dan toleran terhadap perubahan. Contoh ideologi terbuka adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bersifat terbuka karena dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan situasi serta mengakomodasi berbagai macam suku, agama, budaya, dan golongan di Indonesia. Yang kedua, ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang kaku, statis, dan intoleran terhadap perubahan. Ideologi tertutup mengklaim dirinya sebagai satu-satunya kebenaran mutlak dan menolak kritik dan masukan dari pihak lain. Ideologi tertutup juga menekan pluralisme dan keberagaman dalam masyarakat. Contoh ideologi tertutup adalah komunisme. Komunisme adalah ideologi yang bertujuan untuk mencapai masyarakat tanpa kelas, tanpa negara, dan tanpa kepemilikan pribadi. Lalu ada klasifikasi ideologi menurut Sirodi. Yang pertama anarkisme, yang kedua liberalisme klasik, yang ketiga sosialisme, yang keempat komunisme, yang kelima neoliberalisme, yang ketujuh konservatisme, dan yang terakhir adalah fasisme. Yang pertama anarkisme. Anarkisme merupakan falsafah politik yang memandang masyarakat biasa dan sudah seharusnya eksis tanpa aturan-aturan. Ini adalah anarkisme menurut Krishan Kumar. Anarkisme merupakan pandangan ekstrim tentang kebebasan individu dan tentang organisasi sosial tanpa peringkat atau wewenang, menurut Rodi. Asumsinya adalah negara merupakan sumber ketidakaturan dalam tubuh politik. Pemerintahan pada hakikatnya adalah opresif, oleh karena itu manusia harus bebas dari segala bentuk kekuasaan pemerintah sebelum membangun masyarakat yang baru yang berdasarkan keadilan, cinta, dan semangat kerjasama. Masyarakat masa depan harus terdiri dari unit-unit kecil di mana tidak seorang pun boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain, menurut William Godwin. Yang kedua, ada liberalisme klasik. Fungsi pemerintahan dalam negara diminimalisasi hingga muncul istilah negara sebagai watchdog. Nilai-nilai doktrin yang diutamakan adalah kebebasan individu. Yang ketiga, ada sosialisme. Sosialisme adalah sebuah teori politik dengan ajaran utama seperti kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi dan pertukaran pasar harus digantikan oleh bentuk distribusi lain yang didasarkan pada kebutuhan sosial.
Lalu karakteristik sosialisme demokrasi. Menurut Anthony Giddens, keterlibatan negara yang cukup luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Negara mendominasi masyarakat madani. Kolektivisme. Manajemen permintaan Keynesian plus korporatisme. Peran pasar dibatasi. Ekonomi sosial atau campuran. Pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal. Egalitarianisme yang kuat. Negara kesejahteraan yang kuat yang melindungi warga negara sejak lahir sampai mati. Modernisasi linear. Internasionalisme. Termasuk dalam dunia dikutub atau bipolar. 4. Komunisme. Bangkit komunisme berasal ketika Karl Marx and Friedrich Engels menulis Communist Manifesto. Kemenangan revolusioner atas kapitalisme akan mengantarkan sosialisme. Pada tahap awal, setiap orang akan bekerja menurut kemampuannya untuk kebaikan bersama, tetapi penghargaan kurang lebih akan setara dengan sumbangnya kepada masyarakat. Pada fase kedua atau komunisme, produksi barang-barang akan mencapai puncak sedemikian rupa, sehingga setiap orang dihargai sesuai dengan kebutuhannya. Negara akan melemah, dan semua instrumen kekerasan dan penindasan akan lenyap. Yang kelima, ada neoliberalisme. Anthony Giddens membuat karakteristik penganut ideologi neoliberalisme yang berkembang di Eropa Barat dan paham welfare state-nya adalah peranan negara minimal, masyarakat madani yang otonom, fundamentalisme pasar, otoritarianisme moral, plus individualisme ekonomi yang kuat, kemudahan pasar tenaga kerja, penerimaan ketidaksamaan, nasionalisme tradisional, negara kesejahteraan sebagai jaringan pengaman, modernisasi linear, kesadaran ekologis yang rendah, teori relasi tentang tatanan internasional, termasuk dalam dunia dikutub. Lalu yang keenam adalah konservatisme, ketakutan terhadap perubahan yang tiba-tiba dan dahsyat, penghormatan terhadap pranata dan peraturan yang telah mapan, dukungan terhadap elit dan hierarki. Ketidakpercayaan umum terhadap teori yang berlawanan dengan deduksi empiris. 7. Fasisme. Kemunculan fasisme merupakan dampak negatif dari industrialisasi, modernisasi, dan demokratisasi. Fasisme merupakan reaksi terhadap berbagai kesenjangan, penderitaan berkepanjangan, rasa ketakutan, dan ketidakadaan harapan masa depan yang lebih baik. Fasisme merupakan percampuran berbagai gagasan ras, agama, ekonomi, sosial, dan moralitas akar-akar filosofi. Fasisme muncul dalam masyarakat yang telah maju, developed country, dan makmur, serta telah mengalami proses industrialisasi dan modernisasi yang pesat, serta relatif berhasil mengembangkan teknologi tinggi, namun mengalami kegagalan demokratisasi. Sekian pemaparan materi tentang ideologi negara dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.